Saudara, kini Kaisang makin banyak dapat dukungan dari partai-partai politik. Jika nanti Kaisang maju di Pilkada mendatang, ini akan menambah anggota keluarga Presiden Jokowi yang ikut kontestasi politik. Kita akan bahas isu ini bersama politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, Mas Doli, selamat malam. Selamat malam, Vivi. Saya ke Mas Doli dulu ya. Mas Doli, Ya. kenapa tertarik untuk memajukan Kaisang di Pilkada Jakarta? Saya kira begini, ini kan poin yang disampaikan oleh Pak Erlangga kemarin itu adalah kita masih punya waktu yang cukup untuk membahas berbagai kemungkinan di berbagai daerah ya. Nah, kalau kita bicara tentang Jakarta, selama ini kan dikaitkan dengan Jawa Barat ya, dan selalu fokus kalau antara Golkar dan Kim itu Pak Ridwan Kamil. Nah, jadi dan sementara posisi Golkar kan sejauh ini kita sering lebih mendorong yang ideal itu Ridwan Kamil itu di Jawa Barat. Maka untuk Jakarta, seperti yang beberapa kali saya sampaikan, sebaiknya kita perlu juga memunculkan nama-nama baru dari masing-masing partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Jadi waktu yang tinggal 40-an hari ini, itu kita manfaatkan saja, kita jadikan untuk bisa menguji, melakukan exercise, berbagai kemungkinan, berbagai simulasi yang muncul. Saya pernah mengatakan waktu itu, misalnya Gerindra punya nama Ariza, ya, mantan wakil gubernur, ketua DPD Gerindra Jakarta, ada Budi Jiwandono, ada Bu Saras, nah kemudian di PAN juga mungkin ada Eko, Demokrat siapa lagi. Nah, PSI kan juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Nah, bisa saja dimunculkan nama Kaisang Pangarep. Oke. Tetapi tapi kan nanti at the end semua kembali kepada partai politik masing-masing. Jadi tergantung PSI dan Pak Kaisangnya sendiri. Oke. Apakah nanti kemudian setia atau tidak. Mau saya potong Mas Doli. Kalau sebelumnya kan Golkar itu sudah ngasih tiket antara dua pilihan buat Ridwan Kamil ke Jakarta atau ke Jawa Barat. Tapi gini, tiba-tiba muncul nama Kaisang. Kalau dilihat dari pengalaman politik Kaisang, ini kan pengalaman politiknya belum banyak. Baru kemudian terjun ke politik, langsung jadi ketua umum. Pertimbangan Golkar menyebut nama Kaisang ini apa? Faktor Jokowi kah? Kan belum ya. Kan kemarin itu kan hasil pertemuan silaturahim antara PSI dengan Golkar. Kan tadi Pak Erlangga mengatakan kalau seandainya ya Pak Kaisang berniat maju gitu. Nah, jadi sebetulnya kita belum memutuskan apa-apa, termasuk soal Ridwan Kamil, termasuk Jakarta, Jawa Barat dan segala macam gitu. Ini kan kalau seandainya, makanya nanti kita tunggu saja apakah dan keputusan awal untuk mencalonkan Pak Kaisang itu pasti dimulai harus dari PSI sendiri. Baru kemudian nanti dibicarakan di Koalisi Indonesia Maju. Saya ke Mas Toto. Mas Toto, Kaisang maju di Pilkada Jakarta ini kemungkinannya seberapa besar? Ini masih cek ombak atau memang ini sudah akan bermuara jadi keputusan yang final menurut Anda? Ya, pertama ini kan memang dimulai dari banyaknya dorongan untuk Kaisang atau keluarga Pak Jokowi untuk maju ya. Kalau kita lihat Kaisang ini ada yang pertama isunya Depok, lalu kemudian didaftarkan di Bekasi, ada juga yang masang baliho di Surabaya, lalu muncul namanya di Jakarta, muncul juga di Jawa Tengah. Pertama yang saya ingin katakan, kalau saya jadi Pak Jokowi saya tersinggung. Seakan-akan Kaisang ini pengangguran politik. Kalau tidak diberikan kesempatan untuk jadi kepala daerah, seakan-akan tidak ada kerjaan. Padahal saya pribadi melihat harusnya Kaisang fokus menjalankan peran sebagai seorang ketua umum yang ingin memposisikan dirinya PSI ini sebagai partai nasional. Dan sekarang sudah tergabung di KIM gitu ya. Karena ketika seorang ketua umum dari sebuah partai hanya menjadi kepala daerah, misal di Jakarta, ya PSI kelasnya seakan-akan hanya partai Jakarta. Kalau menjadi Jawa Tengah misalnya gubernur atau wakil gubernur, levelnya hanya partai Jawa Tengah, apalagi kalau cuma level kabupaten kota. Jadi saya pribadi sih dalam konteks misalnya berbicara mengenai kepentingan politik keluarga Pak Jokowi pun dan PSI tidak baik seorang ketua umum maju hanya menjadi kepala daerah. Jadi kalau saya jadi Pak Jokowi saya tersinggung anak saya ditempatkan hanya dalam posisi seperti ini. Kalau pertanyaan kedua kemudian apakah di Jakarta sepertinya sudah akan serius atau tidak, saya tetap melihat bahwa ini akan ditentukan oleh Anies maju atau tidak.
ketika Mas Anies maju dengan elektabilitas yang masih bisa dikatakan tinggi dari berbagai survei yang sudah dirilis atau belum dirilis, sepertinya Kim akan berpikir kalau konteksnya adalah ada upaya untuk Kim bersatu ya, mengambil wilayah Jakarta, mengingatkan Mas Anies masih diposisikan berseberangan atau bisa jadi akan menjadi kekuatan politik sendiri di Oke. 2029. Menurut saya yang mumpuni secara survei hanya Ridwan Kamil. Tapi itu pun apakah akan dengan mudahnya Kim mengambil keputusan? Rekan saya, Golkar akan lebih menempatkan Ridwan Kamil dari sisi kepentingan partainya untuk Jawa Barat. Mengingat Jawa Barat ini angkanya besar sekali jumlah pemilih dan kemungkinan menang dari Ridwan Kamil jauh lebih besar. Jadi menurut saya ini masih sangat mentah untuk menyimpulkan Mas Kaisang maju atau tidak. Tetapi kan pembicaraan Mas Kaisang dengan pertemuan-pertemuan ketum partai diisukan menjadi calon kepala daerah, paling tidak itu menjadi panggung buat Kaisang yang butuh sekali panggung-panggung baru untuk menempatkan dirinya dianggap layak sebagai seorang ketua umum. Oke, terlepas dari Kaisang, ada juga Bobi Nasution di Sumatera Utara. Kenapa mantu dan putra Jokowi ini seolah-olah jadi primadona di pilkada? Faktor Jokowi efeknya emang masih besar banget, Mas Toto? Ya, kalau bicara pengalaman Gibran kemarin kan terbukti efek dari Jokowi besar sekali. Tetapi kan ada beberapa catatan kritis. Pertama, andai kata pun memang Pak Jokowi masih memiliki pengaruh. Tetapi menempatkan misalnya Mas Kaisang ya, yang praktis belum pernah menjadi kepala daerah misalnya, langsung menjadi nomor satu. Menurut saya itu resiko yang sangat besar. Contoh Mas Gibran pun kemarin dalam konteks pilpres, sekuat apapun Pak Jokowi, kalau ditempatkannya menjadi calon RI 1, menurut saya tidak akan mungkin mendapatkan kemenangan. Ini kan ada faktor Prabowo, ada faktor Mas Gibran. Jadi itu ada keterbatasan. Beda dengan Bobi. Bobi sudah uji coba di wali kota, sehingga lompatannya ini sudah ada untuk menuju gubernur. Yang kedua, ketika bicara mengenai DKI, ada sebuah sejarah loh, bahwa darah biru di DKI itu bukan sebuah aset. Kalau kita berkaca hasil pilkada 2017, Mas AHY pernah maju dan kita tahu malah kalah dalam posisi peringkat ketiga melawan Ahok dengan Anies. Jadi khusus mengenai Jakarta kita tahu adalah pemilih rasional. Menurut saya darah biru ini kalau tidak dikelola dengan narasi yang baik malah bisa menjadi liabilitas dan bukan menjadi aset. Oke, saya lanjutkan soal darah biru itu. Ini kan kalau kita bicara soal tudingan negatif, dinasti politik, atau dinasti Jokowi lah sebut seperti itu. Saya ke Mas Doli ya. Ini kan kalau di Sumatera Utara, taruhlah, Golkar itu punya kader, ada Ijek. Tapi kemudian Golkar ngasih tiketnya ke Bobi Nasution. Di Jakarta ada juga banyak kader Golkar yang sebetulnya juga bisa dimajukan. Salah satunya mungkin Ridwan Kamil. Tapi muncul juga nama Kaisang yang disebut oleh Golkar. Kenapa kemudian nama putra dan mantu Jokowi ini terlihat menarik buat Partai Golkar? Ini dua hal yang berbeda ya, karena dua daerah ini berbeda dan dinamika serta situasinya berbeda. Nah kalau di Sumatera Utara itu kan sekali begini. Kalau dalam menghadapi pilkada, kontestasi pilkada ini, tentu sekarang judul besarnya buat partai politik itu adalah bagaimana supaya setiap kontestasi itu bisa kita menangkan. Nah untuk menang itu ada dua. Yang pertama, variabel utamanya. Yang pertama adalah apakah tokoh yang kita calonkan itu selama ini punya daya tarik atau akseptabilitas dari masyarakat atau tidak. Itu bisa dilihat masyarakat di daerah itu membutuhkan sosok ini atau tidak gitu. Nah dan yang kedua itu dilihat dari hasil survei. Nah kalau kita bicara tentang Sumatera Utara, sejauh ini kita memang melihat hasil surveinya yang paling tinggi itu adalah saudara Bobi Nasution. Ya, dengan segala hormat, walaupun kita juga punya kader sendiri ya, masih elektabilitasnya di bawah saudara Bobi. Nah yang kedua juga Golkar dan saudara Bobi ini punya sejarah ya. Dulu di wali kota juga pertama kali yang mengusung saudara Bobi jadi wali kota adalah Golkar dan menang gitu loh ya. Jadi itu menjadi faktor pertimbangan kita. Nah sementara kalau untuk Jakarta kan sejauh ini tadi saya katakan ini masih membutuhkan waktu ya, masih banyak situasi yang belum terjadi ya. Jangankan kita bicara mencalonkan Pak Kaisangnya sendiri aja tadi Mbak bilang 49 hari lagi masih banyak kemungkinan. Jadi dan sekali lagi untuk daerah-daerah seperti Jakarta, Jawa Barat ya terutama gitu, termasuk juga ada yang lain, at the end nanti semuanya akan juga dibicarakan di Koalisi Indonesia Maju. Oke, saya ke Mas Toto. Mas Toto, PDIP kan
sudah menyatakan secara telak begitu ya, hanya di era Jokowi, anak mantu keluarga rame-rame ikut pemilu. Jadi kalau menurut Anda, apa yang nanti terjadi di pemilu serentak 2024? Masihkah mungkin Kaisang juga akan mengulang sejarah Gibran kemarin? Iya, hal yang tidak kita dianggap sebagian teman-teman aktivis, pengamat, tidak mungkin memang sudah menjadi mungkin sejak Mas Gibran maju ya. Dan kita tahu bukan sekedar Mas Gibran maju tidak, tapi ada beberapa tafsir kontroversial lah terkait bisa majunya Mas Gibran, Mas Kaisang mengulang pola yang sama. Jadi kalau ditanya secara politik, sangat mungkin dengan membaca fakta empirik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Tetapi kalau ditanya apakah Mas Kaisang pasti maju, hitung-hitungannya menurut saya kembali, kalau saya percaya Pak Jokowi ikut mengambil keputusan, paling tidak sebagai seorang ayah dan sebagai seorang yang berpengaruh secara politik. Sepengenalan saya terhadap Pak Jokowi, beliau akan berhitung. Kalau belum tentu menang, apalagi dengan image negatif di sebagian kalangan masyarakat, menurut saya Kaisang tidak akan dimajukan. Dan memang kalau bicara mengenai daerah mana yang lebih mungkin buat Mas Kaisang untuk menang, menurut saya memang Jawa Tengah lebih memiliki basis dibandingkan dengan DKI dengan beberapa hal alasan yang tadi saya sebutkan ya. Jadi peluang menang ini yang menurut saya akan tetap menjadi perhitungan apakah anaknya Pak Jokowi yang lain dalam konteks ini Kaisang akan dimajukan tidak. Jadi bukan lagi tentang mengenai etika berdemokrasi, politik dinasti dan lain-lain. Karena menurut saya itu mungkin sudah bukan menjadi faktor yang terpenting. Tapi harus dilihat juga, Livi, apakah ini akan sama kekuatannya pengaruh seorang Jokowi pada saat Pilpres seperti kita akan lihat seperti pada masa pilkada. Harus diingat Pak Jokowi nanti bukan lagi presiden. Dan yang harus kita lihat adalah magnet elektoral terkuat nanti adalah Pak Prabowo. Yang menurut saya harus mungkin akan disikapi oleh Pak Jokowi juga lebih berhati-hati dan lebih memiliki perhitungan ketika mengajukan Kaisang dibandingkan dulu memajukan Mas Gibran. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan saya juga, sekarang kan karena memang masih berkuasa ya, partai-partai politik kemudian terkesan masih mendorong-dorong anak mantu Pak Jokowi. Apakah ketika nanti Pak Jokowi mundur di Oktober, di November pilkada masih akan berlaku? Ya memang kalau bicara mengenai pencalonannya kan kita bicarakan 27 Agustus. Artinya Pak Jokowi masih menjadi presiden ya. Dan artinya kan pengaruhnya masih kuat kalau dianggap efek dari seorang presiden berkuasa. Paling tidak ada rasa tidak enak lah. Kalau ada dorongan keluarga presiden maju, masa sih kemudian partai-partai pendukungnya tidak ikut. Tetapi apakah dengan serta-merta itu akan didukung oleh semua partai di tim? Saya meyakini tidak. Tadi Bang Doli juga secara implisit sudah menjelaskan. Target utamanya adalah tetap bagaimana membangun investasi elektoral. Karena kita tahu loh, kemenangan dari partai-partai di pileg di banyak daerah itu salah satu polanya adalah ketika kepala daerahnya itu adalah kadernya. Jadi ini hidup mati dari partai-partai juga untuk menuju 2029 Gerindra dengan Golkar itu pasti bersaing. Pan dengan Golkar dan Gerindra dan semua tim yang lain pasti akan bersaing. Makanya saya selalu sebutkan tim ini sangat mungkin untuk solid kalau misalnya kalau bicara di level pilgub. Tapi ada beberapa persyaratan yang lain. Yang kedua, kalau disadari bahwa di daerah tersebut ada musuh bersama yang sangat kuat, kalau mereka tidak bergabung, mereka akan kalah. Misal terjadi di Jakarta, misalnya terjadi di Jawa Tengah. Tapi ada persyarat ketiga juga. Itu bisa terjadi kalau di dalam survei tidak ada satu kader pun yang kuat. Kalau ada satu kader yang kuat, misalnya seperti Ridwan Kamil di Jawa Barat, ada Airin di Banten, pasti yang namanya Golkar akan memikirkan partainya sendiri terlebih dahulu. Maka saya harus mengalah hanya karena alasan kesepakatan koalisi permanen dalam kita memang tidak kenal dalam sistem tata negara. Oke, terima kasih Mas Toto. Terima kasih juga Mas Doli sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam Sehat. Terima kasih Bang Doli, Chief. Yo, Chief. Thank you, Chief.